kawan-kawan, saya Upin, ini adik saya Ipin, ini user kami semua. Upin, apakah kamu sadar bahwa asam, base, dan garam banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, senyawa asam, base, dan garam tuh selain terdapat secara alami di alam, menyerupai asam nitrat dalam jeruk, senyawa-senyawa ini secara luas juga dimanfaatkan untuk industri serta keperluan sehari-hari. Yang pertama tuh ada asam. Asam atau dalam bahasa Inggris disebut acid berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka. Asam sanggup dikelompokkan menjadi dua, yaitu asam organik dan asam anorganik. Asam organik merupakan senyawa asam yang berasal dari flora dan binatang, sedangkan asam anorganik merupakan asam yang dibentuk dari mineral dan non-logam. Benar banget. Ipin, tuh ada Tuk Dalang. Bagaimana jika kita ke sana dan bertanya tentang contoh asam, base, dan garam dalam kehidupan? Boleh. Ayo kita ke sana. Atuk, kami sedang membahas asam, base, garam. Bisakah Atuk memberikan contoh dalam kehidupan? Tentu bisalah. Akan Atuk jelaskan ya. Yang pertama, Atuk akan jelaskan mengenai asam. Asam memiliki beberapa sifat, yaitu terasa asam, korosif atau menjadikan karat, penghantar listrik yang baik, di dalam air melepaskan ion plus, mempunyai pH kurang dari 7 dan mampu merubah kertas lakmus menjadi merah. Kalian ingat kan saat kita naik motor ke kebun tuh? Di dalam motor tuh berisi aki. Dan cairan aki tuh salah satu contoh dari asam. Tepatnya asam sulfat dengan rumus H2SO4. Selain aki itu, dalam kehidupan sehari-hari, asam juga bisa ditemukan pada keju, pengawet makanan, cairan, cuka, pupuk, dan masih banyak lagi. Yang kedua tuh, senyawa basa. Senyawa basa nih bersifat kaustik yang sanggup merusak kulit. Jika kita mencelupkan tangan ke dalam larutan basa nih, maka kulit kita terasa licin dikarenakan reaksi antara basa tersebut dengan lemak pada kulit kita. Karena sifatnya yang bereaksi dengan lemak itulah banyak zat bersifat basa yang digunakan sebagai pembersih, menyerupai sabun mandi, deterjen, maupun pembersih lantai. Ketiga, garam. Garam banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang pada umumnya dikenal masyarakat yaitu natrium klorida atau dikenal sebagai garam dapur. Selain itu, ada magnesium sulfat atau garam Inggris yang digunakan sebagai obat pencahar serta natrium bikarbonat atau soda camilan cantik. Sudah mengerti? Sudah? Terima kasih Tuk sudah menjelaskannya pada kami. Kami pulang dulu ya Tuk. Opa, tadi Upin melihat Opa sedang mencuci. Benar kan sabun itu bentuk penggunaan basa? Opa juga menggunakan garam saat memasak makanan nih? Betul, pintar sekali cucu Opa. Kalian pasti belajar tentang asam, base, dan garam dengan Atuk ya. Ada lagi yang harus kalian tahu. Base kalau dicampur dengan asam akan menghasilkan reaksi penetralan, yaitu menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Tentulah kami tahu. Penetral nih dimanfaatkan dalam bentuk pupuk kan? Karena banyak pupuk yang menggunakan zat basa untuk menetralkan tanah yang mempunyai keasaman tinggi. Wah, hebat sekali kalian. Sudah mengerti penggunaan asam, basa, dan garam. Memanglah,
asam, base, dan garam banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakannya dengan baik untuk industri serta keperluan sehari-hari.